Terima kasih untuk Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, yang membawa kami masuk ke dalam seluruh rencana-Mu ya Bapa. Hingga pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk boleh memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Namun juga kami mau mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Perkataan-Mu Tuhan adalah roh dan hidup bagi kami, yang memberi kami kekuatan, pengharapan. Bahkan kebenaran Tuhanlah yang memerdekakan kami dari segala macam belenggu. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini ya Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ajari kami agar kami mengerti firman Tuhan. Tolong hamba-Mu agar berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap menerima firman, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim worship. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat pagi juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati saudara dan menerima berkat lihat firman Tuhan hari ini sehingga saudara boleh dibangunkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tema tentang buah roh. Mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sebagai dasar firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 unsur dari buah roh yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 4 atau 5 ya. Di mana 9 unsur dari buah roh ini adalah menggambarkan sifat atau karakter dari Kristus sendiri. Atau sifat dari Tuhan, Elohim. Yang tentunya karakter ini ingin diwariskan kepada saudara dan saya. Tuhan mau kita memiliki karakter tersebut. Tuhan ingin kita menghasilkan karakter tersebut dalam hidup kita. Karena Tuhan memiliki 9 sifat ini. Nah, secara khusus kita mau membahas pagi ini tentang kesabaran. Saya mau tanya dulu, menurut saudara, apakah saudara orang yang sabar? Siapa yang sudah lewat ujian kesabaran? Kayaknya belum ada yang berani ngomong ya, sabar ya. Oke. Berarti pagi ini kita mau belajar lagi ya tentang apa itu kesabaran ya. Nah, kita melihat dulu kenapa Tuhan itu disebut sabar ya. Dalam Mazmur 103 kita baca dulu, Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103:8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kita bersyukur
kita punya Tuhan yang disebut di sini panjang sabar. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak panjang sabar, kalau Tuhan itu emosi kepada kita, wah betapa celakanya kita ya. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Nah, itulah sebabnya Dia pun ingin agar kehidupan kita memiliki sifat yang panjang sabar. Saudara, semua hal yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 tentang buah roh, di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya kesembilan unsur buah roh ini adalah hal-hal yang patut kita miliki dalam hidup ini. Karena kesembilan unsur ini adalah hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang disukai banyak orang, yang bisa diterima oleh semua orang, sehingga dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa diterima oleh banyak orang? Maka kita harus bertumbuh dalam kesembilan unsur ini, saudara. Ini menjadi satu alat ukur bagi kita. Apakah kesembilan ukur ini ada atau kesembilan unsur ini ada dalam diri kita atau kurang? Maka ini menjadi alat ukur bagaimana kita bisa diterima oleh banyak orang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kebalikan dari buah roh itu adalah yang namanya keinginan daging. Ya. Jadi keinginan daging dengan buah roh itu sesuatu yang bertentangan. Berlawanan. Ini nggak bisa disandingkan, saudara. Nggak bisa dipasangkan. Keinginan roh dan buah roh dengan keinginan daging itu nggak bisa bersama-sama. Ini sesuatu yang berlawanan. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 kita baca dulu. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, ini dua sifat yang bertentangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau di dalam diri kita itu ada dua hal yang terus-menerus bertentangan. Kita harus memilih, kita harus memutuskan di mana kita akan berada. Keinginan siapa yang akan kita turuti, saudara? Buah roh atau keinginan roh kah? Atau keinginan daging? Saudara, ini sangat penting. Karena kalau kita salah memilih, bahkan terus-menerus kita salah memilih, yaitu mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudara, memilih antara kita melakukan kehendak daging dan memilih kehendak roh atau menghasilkan buah roh, ini sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Kalau tidak dikatakan, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik di dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita mengambil keputusan bahwa kita mau hidup di dalam kehendak roh dan menghasilkan buah roh itu secara terus-menerus. Ya.
Saya katakan tadi bahwa kehendak daging, keinginan daging, dan buah roh ini sesuatu yang tidak bisa disandingkan. Ya. Kita baca lagi ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah menjadi seorang pengikut Kristus, maka sebetulnya segala keinginan daging kita itu sudah harus disalibkan. Ya. Tapi sebaliknya keinginan roh akan keluar. Yaitu buah roh itu akan keluar. Terus keluar, terus keluar, terus keluar. Mungkin awalnya kelihatan kecil. Kadarnya sedikit. Tapi lama-lama kadarnya harus makin bertambah besar. Dominasi daripada buah roh harus semakin nampak dalam hidup kita. Jangan biarkan sekian lama kita menjadi pengikut Kristus, tetapi dominasi dagingnya yang lebih kuat. Tetapi buah roh lah yang harusnya semakin nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kembali kepada buah roh kesabaran. Ya, ini menjadi pembahasan kita. Apa sih sabar itu? Apa sih sabar? Menurut definisi yang saya lihat di Wikipedia nih tadi ya saya lihat ya. Sabar atau kesabaran adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, ya, emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, ini sabar artinya Saudara. Jadi sabar itu artinya sikap menahan emosi. Satu, menahan emosi. Yang kedua, menahan keinginan. Pengen ini, tapi tahan. Dan yang ketiga, bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Tidak bersungut-sungut. Jadi, apa yang dimaksudkan sabar? 3 unsur ini. Emosi, tahan. Yang kedua, keinginan. Harus belajar menahan keinginan. Pengen, bisa beli, tapi tahan dulu keinginannya. Kenapa? Ada yang lebih penting. Nah, kebanyakan orang kalau nggak sabar adalah, ada istilahnya lapar mata gitu ya. Pengen ini, karena punya uang, beli. Pengen itu, pengen karena punya uang, lakukan. Itu namanya tidak sabar, Saudara. Nah, ada definisi lain juga berkata gini, sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri, ya. Kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Jadi orang yang sabar itu ternyata adalah orang yang jiwanya kokoh. Ya, jiwanya kuat. Itu orang yang sabar, Saudara. Makanya orang yang sabar dikatakan, mari kita baca Amsal 16 ayat 32. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Jadi orang yang sabar itu dikatakan lebih kuat, lebih hebat dari seorang superhero. Ya. Kata pahlawan di sini dari kata mighty man, orang yang kuat ya. Orang yang jago perang, orang yang ahli berperang itu bisa dikalahkan
oleh orang yang sabar, saudara. Orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang menganggap dirinya jagoan, perkasa. Tapi orang yang sabar lebih hebat dari orang yang semacam itu. Saudara, ternyata sabar itu adalah satu kekuatan yang dahsyat. Banyak orang yang secara fisik hebat, ya, stamina fisiknya kuat, pinter. Tapi kalau orang tidak sabar, maka orang-orang yang semacam itu bukanlah orang yang kuat pada dasarnya. Nanti kita akan lihat mengapa saya katakan seperti itu. Jadi, mengapa kita perlu sabar dan harus menjadi orang yang sabar? Karena hanya orang-orang yang sabarlah yang melebihi kekuatan seorang pahlawan sekalipun, seorang superhero sekalipun. Bertahan dalam penderitaan dan situasi yang sulit itu bukan hal yang mudah. Ya, nggak mudah bertahan dalam situasi yang sulit, penuh tekanan, penderitaan gitu ya. Namun bila seseorang dapat bertahan dan tidak menyerah dalam situasi itu, tidak mengeluh, dan kemudian tidak mencari jalan pintas. Nah, ini kan masalahnya ketika orang dalam situasi sulit, maka seringkali hal yang terpikir cari jalan gampang. Gimana cepat selesai masalah ini, gimana cepat selesai persoalan ini, saya cari gampangnya aja deh. Tetapi justru ketika kita masuk dalam situasi sulit dan kita cari jalan gampang, kita bukan pemenang, saudara. Mungkin kita anggap selesai situasinya pada saat itu karena jalan pintas yang kita ambil. Tapi ada persoalan besar yang sedang menunggu dia. Makanya seorang pemenang atau seorang juara adalah mereka yang mampu bertahan ketika mereka sedang menghadapi tekanan, bahkan serangan bertubi-tubi, sampai dia kemudian mampu bangkit dan mengatasi semua persoalan itu. Jadi, ada beberapa cara orang biasanya menghadapi persoalan. Dia menghadapi persoalan atau menghindari persoalan. Atau dia mengatasi persoalan. Nah, ini menentukan saudara pada posisi tingkat kesabaran saudara ada di mana. Sebaliknya orang yang kalah karena dia menyerah. Quit. Menyerah di tengah-tengah pertandingan. Ya. Ada dulu satu saya lupa judul bukunya ya. Dikatakan orang-orang yang berkemah, maksudnya orang-orang yang mau naik ke puncak gunung. Nah, ini mungkin yang pernah camping, yang pernah naik ke puncak gunung ya. Itu ada 3 tipe. Ada orang yang baru sampai di kaki gunung, berkemah langsung. Ya. Tapi ada orang yang sampai di tengah, berhenti. Tapi pemenang adalah orang yang terus berjalan sampai ke puncak. Jadi kalau kita katakan bersabar itu adalah sebetulnya orang yang terus berjalan sampai ke puncak, artinya dia mampu melewati dan mengatasi semua hambatan yang ada. Bukan di tengah jalan dia berhenti dan turun kembali ke bawah, saudara. Dengan cara bagaimana orang itu bisa menjadi kalah dan menyerah? Mereka mulai mengeluh ketika ada kesulitan. Ketika ada hambatan di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan,
di dalam kuliah, sekolah, apapun lah, mulai mengeluh. Ya. Mulai marah-marah, dari mengeluh kemudian marah-marah. Kemudian mulai menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia, cari kambing hitam. Ya. Kalau nggak lulus, menyalahkan siapa? Dosen. Iya, habis dosennya susah ditemui. Saya punya om, itu nggak lulus, saudara. Padahal dia udah mau ujian sidang. Dia nggak lulus. Kenapa? Karena dia berantem sama dosennya. Dosen jangan pernah dilawan, saudara. Biarpun dosen saudara itu kelihatannya krempeng, ya, tapi dia punya kuasa dengan tanda tangannya, betul? Saudara nggak dapat tanda tangan dosen, saudara mau pinter kayak apapun, hati-hati. Nah, ada lagi orang yang meninggalkan dengan cara mencari jalan pintas. Gimana caranya jalan pintas? Dia ingin melupakan masalahnya dengan cara apa? Minum minuman keras. Karena dengan minum minuman keras dia menganggap masalahnya selesai. Atau narkoba. Bahkan yang lebih parah bunuh diri, saudara. Terlalu berat masalahku ini, aku nggak bisa lagi menyelesaikan. Lebih baik aku bunuh diri. Dia lupa. Karena dia bunuh diri menimbulkan masalah bagi keluarganya. Ya. Saya mau ingatkan di sini sedikit menyimpang nih mengenai bunuh diri ya. Karena kasus bunuh diri di Indonesia itu makin lama makin meningkat, saudara. Ada satu video yang saya dengar tentang hamba Tuhan yang mengatakan, seringkali orang bunuh diri itu hanya berpikir tentang dirinya. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang paling egois. Kenapa, saudara? Dia tidak berpikir apa dampak dia bunuh diri kepada istri dan anak-anaknya. Coba bayangkan katanya, kalau seorang ayah bunuh diri, lalu ketika anak perempuannya mau menikah, ditanya sama mertuanya atau ditanya sama calon pasangannya, papamu kemana? Mati. Bagaimana matinya? Kira-kira si anak perempuan itu bisa menjawabnya gimana, saudara? Itu adalah sesuatu yang beban mental seumur hidup. Jadi seberat apapun persoalan hidupmu, jangan pernah berpikir bunuh diri adalah jalan keluar. Ada juga orang yang menyerah dengan cara meninggalkan tanggung jawab. Orang kerja di perusahaan, dia nggak tahan dengan situasi pekerjaan, dia nggak tahan dengan atasan, lalu apa? Kabur dia diem-diem. Ada juga yang tinggalkan istri dan anak-anaknya. Pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Entah kemana nggak tahu. Ada yang meninggalkan kantor, meninggalkan perusahaan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas. Saudara, itu adalah bentuk-bentuk dari orang-orang yang menyerah dengan persoalan-persoalan yang ada dalam hidupnya. Itulah sebabnya saya katakan, ketidaksabaran adalah bentuk dari suatu kekalahan. Dan juga merupakan suatu kesalahan, saudara. Dan ketidaksabaran itu dapat mempunyai konsekuensi yang panjang. Coba kita lihat Amsal 14 ayat 17.
Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara masih ingat kasus Jenderal Sambo? Sebetulnya apa yang terjadi? Kalaupun benar kasusnya bahwa karena dia melihat atau mendengar katanya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia mengeksekusi siapa namanya? Yosua. Ada Yosua di sini nggak ada ya? Bukan Yosua ini Yosua yang baik. Anak yang baik ya. Yosua yang sana juga baik. Ketidaksabaran seseorang mencelakakan dirinya, saudara. Bayangkan seluruh jabatan hilang. Nama baik hilang. Karir yang dibangun bertahun-tahun hancur. Beban moral, beban rasa malu ditanggung oleh anak-anak. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Berpikir dengan cara menembak adalah jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian muncul lagi kasus Mario Dandi yang menganiaya karena cemburu ya. Betul nggak? Ada yang ngikuti beritanya? Nggak ada ya? Nggak ngikuti berita sih ya. Saya juga nggak terlalu ngikuti. Ini anak muda, saudara. Bapaknya adalah bekerja di pajak. Emosi menginjak-injak pacarnya atau siapa itu dengan temannya begitu. Dan kemudian akhirnya ya sekarang jadi masuk penjara. Bahkan bapaknya juga terseret-seret. Segala macam jadi terbongkar. Apa yang saya mau katakan di sini? Ketidaksabaran ternyata membawa konsekuensi, saudara. Ketidaksabaran bukan hanya sekedar, ya nggak sabaran, nggak apa-apa. Saudara, berapa banyak terjadi kecelakaan di jalan raya akibat ketidaksabaran? Berapa banyak hancur keluarga, rumah tangga akibat ketidaksabaran? Dan ini saya ingatkan terutama untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda cenderung paling banyak tidak sabar. Bukan berarti orang tua itu sabar semua, enggak. Ya. Tetapi banyak anak muda yang cenderung tidak sabar dalam banyak hal. Dan itu bisa menjadi bahaya. Bahkan saya katakan rencana Tuhan bisa gagal atau tidak terwujud dalam hidup saudara. Mari kita lihat di dalam Alkitab 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Ayat 6 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 14. Saya akan baca ya. Saudara ikuti dengan baik-baik. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, ya, ini situasinya Israel sedang terjepit menghadapi bangsa Filistin. Sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua
Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Perigi itu artinya sumur ya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul ini raja Israel yang pertama, masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Jadi tentara Filistin, ribuan tentara Filistin sedang mengepung tentara dan rakyat Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul. Rakyat ketakutan, ya situasinya sangat genting pada waktu itu. Ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Samuel seorang nabi Tuhan pernah berkata kepada Raja Saul, Saul kamu harus tunggu saya 7 hari di tempat itu ya. Kamu jangan lakukan apa-apa, kamu harus tunggu saya 7 hari. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara, yang berhak mengorbankan korban bakaran itu adalah nabi atau imam. Raja nggak boleh. Tapi situasinya menurut Raja Saul ini situasinya udah genting. Nah saya harus berdoa dong atau saya harus minta tolong sama Tuhan. Tapi ini menyalahi protokol saudara. Ya, ingat ini perjanjian lama. Tidak sembarangan orang bisa mempersembahkan korban. Ya. Dia dalam raja sekalipun tidak dalam posisi berhak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang imam ataupun nabi. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi Samuel datang nih tiba-tiba. Baru selesai bawa korban, Samuel datang. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, kelihatannya apa yang dilakukan oleh Saul tepat karena situasinya mendesak. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Samuel sebagai seorang nabi Tuhan? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Lihat. Orang sabar, orang yang bodoh, orang tidak sabar itu disebut orang bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Elohimmu yang diperintahkannya kepadamu. Kamu sedang menunjukkan kebodohan. Kamu tahu kamu gak boleh melakukan itu, tapi kamu lakukan. Karena apa? Karena kamu ketakutan. Karena kamu merasa sedang ada dalam situasi yang krisis. Situasi yang kritis. Sehingga kamu bertindak melakukan hal-hal yang gak boleh kamu lakukan. Saudara, Tuhan ingin mengajar kepada kita pagi ini. Seberat apapun situasi kritis yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar untuk sabar. Jangan pernah berpikir untuk mengambil satu tindakan yang bernamanya jalan pintas. Menggampangkan segala sesuatu. Yang penting masalah saya selesai. Karena di dalam seluruh hidup kita sebagai umat Tuhan, Tuhan itu sedang mendidik kita, membentuk kita, saudara. Kesabaran itu adalah sebuah proses pembentukan. Kita tidak dibentuk menjadi orang sabar
dalam satu malam. Makanya kenapa ketika sedang menghadapi persoalan, kita merasa jiwa kita sedang mengalami beban berat. Iya, itu adalah cara yang Tuhan izinkan untuk membentuk otot-otot rohani kesabaran saudara. Kalau saudara ingin punya otot lengan yang besar, yang kuat, saudara harus mau mengangkat barbel. Ngangkat barbel itu enak nggak? Nggak enak. Tapi seorang yang ingin mempunyai tubuh yang besar atau kuat lengan tubuhnya, dia harus berlatih mengangkat barbel. Tahukah saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, itu sesungguhnya adalah latihan memperkuat otot-otot rohani saudara. Jadi jangan ambil jalan pintas. Udahlah capek aku, saya nggak mau menghadapi ini. Dan apa yang dikatakan oleh Samuel di sini? Mari kita perhatikan. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sedianya artinya seharusnya nih Tuhan itu ingin menjadikan engkau raja atas bangsa Israel, umatku, kata Tuhan, selama-lamanya. Itu rencana Tuhan untuk Saul. Tetapi, ayat 14. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara bayangkan rencana Tuhan yang semula untuk Saul menjadi seorang raja atas Israel itu gagal. Karena apa? Karena Saul tidak sabar. Saul tidak mau bertahan. Memang ada banyak tekanan waktu itu, rakyat bilang, ayo dong Saul raja, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Gimana ini situasinya sudah dalam keadaan yang gawat. Tapi Saul mengambil langkah yang salah. Kenapa? Samuel sudah bilang, tunggu saya, tunggu. Tapi karena Saul lebih mendengarkan kata rakyat dan dia mendengar banyak berita musuh udah mau menyerang dan sebagainya. Dia mengambil tindakan yang salah sehingga kesalahan itu fatal, saudara. Kesalahan itu fatal. Rencana Tuhan atas Saul dibatalkan. Makanya Raja Israel selanjutnya bukan dari keturunan Raja Saul, tapi Daudlah yang menjadi raja, dan bahkan keturunan Daudlah yang kemudian terus memerintah atas kerajaan Israel. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita. Bahwa memiliki sifat sabar, bertekun dalam kesabaran itu adalah hal yang penting. Kita sedang hidup dalam zaman di mana segala sesuatu harus serba cepat. Ya. Sampai orang tidak punya waktu untuk namanya merenung. Ya. Kenapa banyak orang hari-hari ini nggak tahan membaca Alkitab? Kita lebih senang lihat TikTok. TikTok itu berapa detik? Cet, sweep. Sebetulnya kita sedang dibentuk oleh zaman ini menjadi orang yang tidak sabar. Kita nggak sabar. Apapun kita maunya cepat. Semua serba cepat. Saudara, sabar itu adalah sifat Tuhan.
Sabar itu adalah karakternya Tuhan. Ketidaksabaran itu adalah karakter dunia ini, saudara. Sebuah hubungan di dalam rumah tangga, sebuah hubungan di dalam gereja, sebuah hubungan dimanapun, itu harus dibangun dalam karakter kesabaran, saudara. Tanpa kesabaran, hubungan apapun bisa rusak, bukan? Makanya kenapa tingkat perceraian begitu tinggi misalnya? Karena semakin banyak orang tidak sabar menghadapi pasangannya. Semakin banyak orang tidak sabar dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya. Sehingga lebih memilih untuk pisah misalnya. Oleh karena itu mari kita sebagai umat Tuhan, biarlah roh kesabaran kita pupuk. Latih diri saudara untuk sabar. Bertekun di dalam Tuhan, itu artinya sabar di dalam Tuhan. Bertekun di dalam iman, artinya saudara harus bersabar ketika menghadapi tekanan apapun. Orang Israel selama 40 tahun penuh dengan sungut-sungut, saudara. Mereka tidak bersabar dengan situasi yang terjadi dalam perjalanan mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi, biarlah hari ini kita mengerti bahwa kesabaran adalah hal yang penting. Nah, ada 3 nasihat bagaimana kita dapat mengembangkan karakter sabar. Yang pertama adalah menahan diri atau menguasai diri, saudara. Ya. Menahan diri, belajar menguasai diri. Jangan segala sesuatu harus yang saudara inginkan atau ada yang di dalam hati saudara harus semuanya langsung diinginkan, diwujudkan. Belajar menahan diri. Yang kedua, terus-menerus tinggal di dalam kasih Tuhan. Mengapa tinggal di dalam kasih? Karena 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita mengatakan, I love you my darling, tapi saya nggak sabar, itu bukan kasih, saudara. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, saya mengasihimu sebagai saudara seiman, saya mengasihimu sebagai istri atau suami atau anak atau orang tua, maka hal yang harus saudara miliki adalah sikap sabar. Amin. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga pengharapan dan bertekun dalam doa. Coba kita baca ayat terakhir, Roma 12 ayat 12. Kenapa orang bisa bersabar adalah kalau orang selalu menjaga pengharapan di dalam hidupnya. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, maka hilang juga kesabarannya. Biasanya seperti itu ya. Jadi saudara bisa cek kenapa saudara nggak sabaran dalam hidupmu. Jangan-jangan saudara hilang pengharapan. Apa yang saudara harapkan kayaknya nggak ada lagi, maka saudara jadi gampang emosi. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi melatih kesabaran caranya yaitu miliki pengharapan. Terus jaga pengharapanmu. Walaupun kelihatannya nggak ada harapan, terus saudara punya pengharapan. Pengharapan itu penting. Ya. Saudara ngelamar kerja, ditolak. Udah berapa lamaran? Udah 50, Pak. Terus punya pengharapan. Mungkin lamaran yang ke-51 saudara diterima. Begitu caranya. Ya. Sudah 51, Pak. Punya pengharapan.
lamaran yang ke-52 engkau akan diterima. Tapi kalau orang sudah tidak punya pengharapan, lamaran ke-49 dia berhenti. Percuma ngelamar. Udah 49 lamaran saya nggak diterima. Oh saudara belum tahu. Lamaranmu yang ke-50 lah Tuhan akan buka jalan bagimu. Jadi miliki selalu pengharapan. Sekalipun kelihatan tidak ada pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Jadi saudara yang selama ini mungkin ada dalam sebuah situasi yang sulit, ada tekanan, udah habis ini dan sebagainya. Saya mau katakan tetap bersabar dan terus pelihara pengharapan di dalam hidupmu dengan doa, bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati, kita akan masuk di dalam doa dan juga kita akan masuk dalam perjamuan. Kita nyanyikan pujian Lingkupiku dengan sayapmu.